Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Rabu 8 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tengah mempersiapkan tim gerak cepat untuk mewaspadai keadaan luar biasa penyebaran penyakit flu burung klen baru. Pendaftaran anggota KPU di 4 kabupaten kota di Provinsi Banten dibuka dari tanggal 6 hingga 17 Maret 2023. Akibat angin puting beliung, sebanyak 107 rumah dan 5 fasilitas umum di 2 kecamatan di kota Cilegon mengalami kerusakan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, KPU Provinsi Banten telah membuka pendaftaran calon anggota KPU periode 2023 hingga 2028 untuk 4 kabupaten kota di Provinsi Banten, yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 6 Maret dan ditutup tanggal 17 Maret 2023 mendatang. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Pendaftaran calon anggota KPU untuk 4 kabupaten kota di Provinsi Banten telah dibuka mulai hari ini, yaitu tanggal 6 hingga 17 Maret mendatang, jelas Ketua Tim Seleksi M. Kolis Hamdi saat menggelar konferensi pers. Pembukaan pendaftaran calon anggota KPU untuk 4 kabupaten periode 2023 hingga 2028 meliputi Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. M. Kolis Hamdi selaku Ketua Tim Sel mengatakan bahwa pembukaan pendaftaran ini merupakan tahapan awal dalam tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Pendaftaran dapat mengakses seluruh persyaratan serta syarat untuk melakukan pendaftaran melalui laman internet, yaitu siakaba.kpu.go.id. Dalam laman web, pendaftar dapat mengisi seluruh dokumen yang dapat diunduh serta juga dapat mengunggah dokumen persyaratan lanjut M. Kolis. Dan berikut wawancara lengkap kami dengan Ketua Tim Seleksi M. Kolis. Pembukaan pendaftaran itu dimulai sejak hari ini, ketika kita melakukan pengumuman pendaftaran, yaitu tanggal 6 Maret dan berakhir pada tanggal 12 Maret pukul ini pengumumannya ya, 12 Maret selama 7 hari. Nah, pendaftarannya dimulai tanggal hari ini 6 Maret sampai 17 Maret, berlaku 12 hari. Jadi berlaku mulai hari ini ya, itu sudah dibuka melalui Siakba. Dan tentunya jika memang sudah ada bacalan yang sudah siap dengan dokumentasi atau lampiran-lampiran yang sudah disiapkan sebelumnya, jauh sebelumnya, bisa segera hari ini pun juga kita sudah bisa diterima, yaitu sampai tanggal 17 Maret 2023 jam 23.59. Berbasis internet ya, berbasis aplikasi, dicicil dulu boleh, selalu terbuka sampai semua kelengkapan masuk semua ya. Nanti tinggal di download bisa di aplikasi tersebut, tentunya dengan 2 rangkap yang diserahkan kepada pihak sekretariat, yang satu berkas asli dan satu fotokopi. Selain mengirim dokumen pendaftaran melalui laman web, pendaftar juga mengirimkan dokumen cetak ke kantor Timsel yang beralamat di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, kilometer 2 Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang saat ini tengah mempersiapkan tim gerak cepat untuk mewaspadai keadaan luar biasa atau KLB, penyebaran penyakit menular flu burung varian baru. Meskipun di Kabupaten Tangerang sendiri belum teridentifikasi adanya penyebaran penyakit avian influenza tersebut, namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menganggap langkah ini diperlukan dalam upaya mitigasi komprehensif. Berikut laporan Romen Limbong dari Radio Hotline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tengah menyiapkan tim gerak cepat untuk mewaspadai kejadian luar biasa wabah penyakit menular virus flu burung klet baru di wilayah Tangerang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Sumihar Sihaloho mengatakan,
Rangkaian pembentukan tim gerak cepat ini ditujukan sebagai meningkatkan kewaspadaan. Dr. Sihaloho mengatakan akan mengintensifkan tim surveillance dan tim gerak cepat ini terutama dalam mendeteksi sinyal epidemiologi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga akan kembali mengaktifkan participatory disease surveillance dan response dengan melakukan penelusuran dan merespons apabila ada laporan ditemukan kasus yang mengarah kepada avian influenza tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan kesiapsiagaan dari sisi klinis fasilitas kesehatan, termasuk di rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga organisasi profesi terkait kesehatan. Hingga saat ini, kasus flu burung klade baru di Kabupaten Tangerang sendiri masih belum terdeteksi. Namun hal itu perlu dilakukan mitigasi komprehensif. Dr. Sihaloho meminta untuk melaporkan kepada petugas kesehatan setempat bila ada kematian unggas secara mendadak dalam jumlah yang banyak. Saya Roman Limbong dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sebanyak 107 rumah dan 5 fasilitas umum di Kecamatan Pulau Merak dan Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon mengalami kerusakan diterjang angin puting beliung yang terjadi hari Sabtu yang lalu. Angin puting beliung bahkan sempat memporak-porandakan tenda dan kursi tempat penyelenggaraan seleksi Tilawatil Quran atau STQ di Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Angin puting beliung yang melanda Kecamatan Pulau Merak dan Purwakarta, Kota Cilegon, Sabtu 4 Maret 2023 malam mengakibatkan 107 rumah dan 5 fasilitas umum mengalami kerusakan. Angin puting beliung juga sempat memporak-porandakan tenda dan kursi di halaman Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta yang saat ini tengah mengadakan acara seleksi Tilawatil Quran tingkat kelurahan. Lurah Pabean Nurul Hadiyati mengungkapkan selain memporak-porandakan tenda dan kursi, angin puting beliung juga mengakibatkan ratusan rumah dan fasilitas umum di Kelurahan Pabean mengalami kerusakan. Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan Bencana pada BPBD Kota Cilegon Kota Cilegon, Zilyasri, mengatakan selain di Kecamatan Purwakarta, angin puting beliung juga melanda Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon dan menyebabkan banyak pohon tumbang. Saya Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.